Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya menghadiri kegiatan pisah sambut Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Gunung Sugi dari Suprihadi ke Kalapas yang baru Muhammad Fadil di Aula Lapas setempat. Hadir juga PJ Sekda Kabupaten Lampung Tengah Kusuma Riyadi, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Cecep Jamani, unsur Forkompimda Lampung Tengah, dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya menyampaikan, kegiatan pisah sambut merupakan sebuah tradisi yang biasa untuk penyegaran dalam sebuah jabatan di pemerintahan. Kehadiran Kapalas baru dapat memberikan warna semangat dan prestasi baru, termasuk mampu bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, segenap unsur Forkompimda, dan seluruh elemen masyarakat. Ardhito juga berharap di era kepemimpinan Muhammad Fadil mampu melaksanakan program Kalapas lama dapat disempurnakan. Utamanya program-program yang baik bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap para warga binaan di Lapas Kelas 2B Gunung Sugi. Sehingga kelak, saatnya warga binaan ini kembali ke masyarakat, mereka siap membaur, menjadi pribadi baru dengan bekal keahlian di bidang masing-masing. Termasuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang pernah mereka perbuat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat Lampung kedatangan kawan baru, keluarga baru, berisiko kalian tunjukkan wawasan. Bapak Kapolres yang paling sabar, Bapak Andi, yang saya hormati, Bapak Sekda, Bapak satu yang sangat saya sayangi, yang hadir tempat ini pada siang hari ini. Pertama-tama izinkan salam kita panjatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad yang bersama ini. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini dengan dua alasan. Alasan yang pertama adalah mengirimkan doa untuk kawan kita yang akan bertugas di tempat yang baru. Alasan kedua, menyambut saudara baru kita untuk bergabung bersama kita di Kabupaten Tengah. Bapak Muhammad Fadil yang sangat saya hormati, saya dengan Bapak Suprihadi ini mempunyai kedekatan yang menurut saya kedekatan yang lebih dari biasanya. Bapak Suprihadi ini sering dan mengajak saya kadang-kadang muter ujung sana, kemudian setelah itu mengajak saya untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan dan kreasi yang ada di lapas ini, baik dari madu kacangnya, saya dibawa waktu 2 tahun. Setelah itu melihat
mereka dibinanya. Yang jelas satu hal, di sini setiap saya hadir di lapas Gunung Suwir, saya selalu merasa mempunyai kekeluargaan yang dekat, karena kita selama ini mempunyai lapas yang memang mempunyai senyum dan mempunyai kedekatan yang baik dan kami semua yang ada di Kabupaten Tengah pada saat berkunjung di lapas ini dianggap sebagai saudara, dianggap sebagai keluarga seperti yang selama ini kami dapatkan sebelumnya. Dan tentunya kami semua yang ada di sana menunggu Bapak Muhammad Fadil. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama kita lakukan. Apa yang bisa kita bantu kita bantu. Kami di sini tentunya hidup dalam persaudaraan. Walaupun sebenarnya kewenangan yang ada di kami juga ada keterbatasan, tetapi dalam sikap, dalam berbuat, dalam berperilaku, kami berusaha untuk selalu dalam yang lainnya dan saudara kami. Kalau ada hal-hal yang susah di Bapak Muhammad Fadil, tentunya susah juga di kami. Kalau ada yang susah di kami berharap semoga itu terasa yang sama di Bapak Muhammad Fadil, sehingga akhirnya kekeluargaan bisa terus terjaga, terus terpelihara, dan nantinya bisa menjadi kenang-kenangan di antara kita. Mau bertemu dimanapun, kenangan ini indah yang bisa kita ceritakan bersama-sama dalam sebuah meja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi, di sini saya mohon maaf, tadi saya datang terlambat. Saya pagi-pagi jam 8 sudah ada di Unila. Di Unila saya melepaskan nyumpahin dokter Fadil. Karena kebetulan saya di sini salah satu, kalau betul di Ikatan Dokter Indonesia itu ada 3 ketua. Kalau saya sumpah lagi kayaknya orang tua 80 dokter bisa marah sama Bapak Supriyadi. Jadi sebenarnya saya sekarang tadi untuk menyelamatkan Bapak Supriyadi jangan sampai dimarah sama 80 keluarga yang bersumpah pada hari ini. Bapak-bapak, ibu yang sangat saya hormati, sangat saya sayangi, tentunya hari ini apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, kita harus laksanakan dengan hati yang ikhlas. Kita harus laksanakan dengan hati yang gembira. Kita semua hadir di sini tempat ini meluangkan waktu, meluangkan tenaga. Kalau seandainya kita hari ini datang ke sini tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kesenangan, maka sia-sialah waktu yang sudah kita luangkan untuk bisa hadir di sini. Walaupun kita berpisah dengan Bapak Supriyadi, walaupun kita besok mungkin bertemu di tempat yang lain, yakinlah perpisahan ini hanya perpisahan yang sementara di sini, tetapi sebenarnya keluarga dan kerabatan bisa terus kita jalan dan bisa terus kita bina. Yang jelas Allah, sekarang ini kita untuk bisa menjaga kerabatan tidak susah. Nomor teleponnya diambil aja, bisa bertemu di mana saja. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih bertemu dengan Bapak Supriyadi di luar tempat ini, yakinlah lebih berbahagia dibandingkan di tempat ini. Yang jelas Allah, saya juga mau ketemu sama Bapak Muhammad Fadil di dalam yang ada di sana ini. Berarti ini sekolahan yang sebenarnya banyak peminatnya. Walaupun saya sudah 8 tahun kayaknya berminat tidak dilanjutkan di sini, tidak ada yang berminat satu. Tapi yang jelas 708 yang ada di sini ini semua adalah titipan masyarakat. Berarti baik pertumbuhan masyarakat, baik tingkat kriminalitas tengah masyarakat, kita masih cukup lumayan tinggi. Kita di sini Pak Dodot sebenarnya kadang-kadang ngobrol juga sama Bapak Tengah. Kemarin sebenarnya beliau sempat berdiskusi dengan Pak juga, apakah kita tambahkan ya ruangan yang ada di lapas. Tapi kemudian kita berpikir jangan kalau kita tambahkan, nanti tambah banyak yang tinggal di sini. Tetapi kalau melihat kondisi yang ada sekarang, kalau sampai akhirnya membuat para warga binaan kita akhirnya sampai tidak nyaman karena sampai 100% lebih 8 tadi, tentunya kita harus pikirkan bersama-sama bagaimana akhirnya kita bisa memberikan sebuah tempat yang lebih layak untuk mereka berada di tempat atau di dalam lapas Gunung Suwir. Terima kasih kawan-kawan semua, mari berbagi bersama-sama. Saya mohon maaf. Hari ini kita bisa sambut untuk menerima kalapas yang baru, Bapak Muhammad Fadil, dan melepas kalapas yang lama, Bapak Supriyadi. Harapan saya semoga kalapas yang baru bisa segera cepat melakukan adaptasi, kemudian bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kita tahu di sini kita
menitipkan warga binaan yang cukup banyak, warga Lampung Tengah, kesehatannya, kenyamanan mereka, pembinaan mereka harus dipersiapkan dengan baik di sini agar mereka siap untuk bergabung dengan baik dengan masyarakat kita. Dan tentunya seorang kalapas yang dia mempunyai vision dan akhirnya mempunyai hati untuk membina mereka di sini sangat kita butuhkan agar masyarakat warga binaan yang ada di sini benar-benar bisa diperbaiki dan siap bergabung di tengah masyarakat. Nah, terkait over kapasitinya lapas Gunung Sugi ini kan harusnya 350 tampungannya, tapi faktanya ada 308. Mungkin apa inovasi ke depan yang bisa kita lakukan di sini? Jumlah yang bertambah itu tentunya banyak faktor. Memang masyarakat kita pun bertambah. Kemudian mungkin dengan bertambahnya masyarakat, dengan bertahannya persentase dari kasus yang ada di masyarakat, akhirnya bertambah pula yang ada di sini. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah pertama mengurangi yang di luar, walaupun bertambah banyaknya masyarakatnya, tetapi mengurangi case yang ada dengan cara pembinaan-pembinaan keagamaan, pembinaan-pembinaan, memberikan mereka lapangan-lapangan kerja sehingga anak-anak yang muda mereka tidak salah jalan, dan tentunya tetap dengan mempersiapkan lapas ini lebih baik lagi ke depan. Pada saat kita tahu di over capacity-nya sudah berlebihan, kita harus bersama-sama berpikir untuk bisa membuat sebuah tambahan tempat di tempat ini sehingga akhirnya warga binaan yang ada di sini mendapatkan kehidupan yang baik. Supri Hadi, mantan Kalapas Gunung Sugi, telah menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Kalapas Muhammad Fadil. Lapas kelas 2B Gunung Sugi selalu berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Program yang sudah dilakukan yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian dan pengamanan. Selanjutnya Supri Hadi menjabat menjadi Kalapas kelas 2B Pati, Jawa Tengah. Telah dilaksanakan pelantikan dan cerjam dari saya sebagai Kalapas lama kepada adinda saya Mas Fadil kan. Dan hari ini juga bisa sambut yang dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah, Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, juga Forkopimda, Wakil Bupati, Pak Sekda, ada Pak Ketua PN tadi, ada Pak Kapolres dan yang lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya memang Lapas Gunung Sugi ini berprogram berproses dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Begitu Mas. Ini setelah ini hari ini tugas pemeran tanggung jawab saya serahkan kepada beliau. Adinda saya masih berjalan sampai saat ini, itu merupakan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, Pak. Terus kita laksanakan. Di samping itu juga kita harus melakukan pengamanan karena fungsi kita adalah sebagai pengamanan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Wilayah, betul itu Pak. Ada dua tadi, kepribadian dan kemandirian. Kemandirian kemarin sudah kami laksanakan, ada terkait roasting kopi, ada jamur, juga hidroponik yang sekarang masih berlanjut, Pak. Berarti artinya mereka sudah dibekali. Sudah, iya. Keterampilan. Ya, apabila nanti saat mereka keluar tidak melakukan kebutuhan hukum lagi, dengan bekal-bekal keterampilan tadilah yang bisa kita berikan pada saat mereka bekerja. Di tempat yang sama, Kalapas kelas 2B Gunung Sugi Muhammad Fadil menyatakan akan terus meningkatkan semua program. Dirinya akan melakukan mitigasi program apa saja yang belum terlaksana. Kedepannya bisa memberikan layanan terbaik kepada seluruh warga binaan, terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga Forkompimda. Tentunya saya sudah melihat jalan keliling mulai dari depan sampai dengan belakang. Kepemimpinan Pak Supri Hadi mulai dari pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas kelas 2B Gunung Sugi dan pembinaan kemandirian juga sudah cukup bagus. Nanti saya selaku Kalapas kelas 2B Gunung Sugi yang baru, saya akan terus tingkatkan ya, dari awal saya melaksanakan tugas di Lapas kelas 2B Gunung Sugi. Tentunya saya akan mitigasi kira-kira program mana saja yang belum terlaksana akan kami teruskan ya di kepemimpinan saya. Terima kasih, Pak. Persiapan pilkada seperti apa? Ya. Persiapan di lapas sendiri sudah koordinasi? Siap. Saya pada saat tadi bertemu dengan Forkopimda, tentunya sudah ada lampu hijau dari Forkopimda yang ingin membantu kira-kira ada kendala terkait program apa saja yang kita akan minta bantu kepada Forkopimda. Kakanwil Kemenkumham Lampung Dodot Adi Koswanto mengatakan,
pergantian pimpinan agar dapat untuk lebih meningkatkan kinerja dari seluruh petugas lapas, terutama meningkatkan pelayanan kepada warga binaan dengan melakukan pembinaan dan pengamanan. Apalagi kapasitas lapas Gunung Sugi melebihi kapasitas yang seharusnya. Untuk itu, perlu terus dilakukan pengamanan dan pembinaan kepada warga binaan terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak. Untuk memenuhi hak-hak para warga binaan, lapas harus proaktif dalam melakukan pengecekan warga binaan yang masih menemui kendala terhadap hak pilihnya. Cepat melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat agar para warga binaan bisa menggunakan hak pilihnya. Kegiatan kita pada hari ini adalah bisa sambut sejatinya dari Kepala Lapas kelas 2 di Gunung Sugi yang lama Pak Supriyadi, Lapas kelas 2 di Gunung Sugi yang baru Pak Muhammad Fadil. Ya, ini kita laksanakan setelah kemarin pada hari Senin kemarin kita lakukan pelantikan, ya, pelantikan dan pengambilan sumpah. Terus sudah sertijab Bandar Lampung kemarin. Saya sambut untuk mengenalkan kepala lapas yang baru, jajaran yang ada di lapas kelas 2 Gunung Sugi. Sehingga pergantian di kepemimpinan di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di jajaran pemasyarakatan, ini sudah hal yang biasa, ya, dilakukan untuk menggairahkan dan meningkatkan kinerja dari seluruh petugas lapas yang ada di sini. Dimana kemudian meningkatkan pelayanan kepada warga binaan, melakukan pembinaan, melakukan pengamanan kepada mereka, sekaligus tadi yang saya tekankan adalah memenuhi hak-hak mereka, utamanya dalam waktu dekat ini adalah pilkada serentak tahun 2024. Mereka adalah warga negara yang tidak dicabut hak pilihnya, sehingga mereka memiliki hak yang sama untuk bisa memilih pimpinan daerahnya. Ya, jadi kita tekankan tadi bahwa itu harus betul-betul kita penuhi. Bagaimana mekanismenya? Mereka yang memang sudah terdaftar menjadi DPS, daftar pemilih sementara, kemudian nanti akan diverifikasi ke KPUD, kemudian menjadi DPT. Dan syarat untuk mereka bisa menjadi calon pemilih, tentunya salah satunya adalah bagaimana kemudian mereka harus memiliki KTP elektronik, mereka harus ada NIK-nya, kemudian itu kita koordinasikan secara terus-menerus dengan Dinas Dukcapil. Ya. Saya kira apa yang kita lakukan saat ini, ada kalau kepala lembaga pemasyarakatan yang baru yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, juga agenda-agenda yang terdekat, agenda pemerintahan daerah yang terdekat, yaitu pilkada, harus betul-betul bisa disukseskan. Sebagaimana tadi saya dilaporkan bahwa kapasitas di lapas kelas 2 Gunung Sugi ini ada 350 orang, sekarang diisi 708 orang, ya, luar biasa, hampir 2 kali lipat. Dengan kondisi yang demikian, tetap kita lakukan pekerjaan kita, tugas pokok dan fungsi kita, bagaimana kita mengamankan dan tetap memberikan pembinaan. Karena yang utama di lembaga pemasyarakatan ini di samping mengamankan mereka, juga melakukan pembinaan. Bagaimana pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian mereka betul-betul kita perhatikan, sehingga ini menjadi bekal nanti ketika mereka keluar dari lapas untuk kembali ke masyarakat, mereka bisa mendapatkan pekerjaan karena sudah skillnya sudah dibekali waktu di daerah. Upaya penambahan ruang sendiri Pak seperti apa? Ya, tadi ketika bicara penambahan ruang, mau tidak mau dengan keterbatasan anggaran yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, kita selalu merangkul, ya, pemerintah daerah untuk mau berkontribusi, untuk mau berpartisipasi dalam memenuhi fasilitas yang ada di dalam lapas, baik itu sarana pembinaan maupun sarana. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.